Dan kita akan langsung membahas terkait dengan penganiayaan remaja yang sekarang menjadi sorotan publik dan sejauh apa kemudian jerat pidana ini bisa mengancam para pelakunya. Kita akan bahas bersama dengan psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza, Renhard Sirait Pak di studio. Selamat sore. Baik, Pak Reza, ini terus menjadi perbincangan terkait dengan kasus penganiayaan remaja ini. Bagaimana Anda melihatnya dan sejauh mana menurut Anda pihak kepolisian perlu mendalami kasus ini dan juga membuka siapa-siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka? Mengingat berdasarkan pemberitaan di media, paling tidak di TKP itu ada lebih dari satu orang yang datang bersama-sama dengan tersangka, maka memang penting bagi pihak kepolisian untuk menyisir satu persatu peran dari masing-masing orang tersebut. Untuk kemudian bisa ditentukan siapa saja yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dari sudut pandang psikologi forensik sendiri, pelaku kejahatan bisa dipilah ke dalam 4 kelompok atau 4 klaster. Ada kelompok pertama adalah individu atau pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan target atau dengan korban, berbenturan, melakukan serangan fisik dan seterusnya. Itu pada kelompok pertama. Pada kelompok kedua adalah orang yang tidak berkonfrontasi secara langsung, tetapi membangun narasi, menyusun perencanaan dan seterusnya, sehingga lazim pula disebut sebagai otak atau mastermind atau intellectual dader. Pada kelompok ketiga adalah orang yang tidak berkonfrontasi, juga tidak membangun perencanaan atau narasi dan sejenisnya, tetapi dia menyediakan sarana prasarana, memilih lokasi, menentukan waktu, barangkali juga relevan, menggunakan alat perekam. Intinya adalah sarana dan prasarana yang menempatkan dia kemungkinan berada pada posisi sebagai pelaku di kelompok 3. Sementara yang terakhir, yaitu kelompok keempat, adalah orang yang tidak termasuk dalam kelompok pertama, 2, dan 3, tetapi inilah yang sekarang disebut populer sebagai pelaku obstruction of justice. Nah, sekali lagi pihak Polres Jakarta Selatan yang akan mencari alat bukti terhadap masing-masing orang yang ada di TKP tersebut, sehingga bisa ditentukan akhirnya siapa yang dipidana dan siapa yang tidak pidana. Oke, jadi menurut Anda paling tidak semua yang ada di TKP itu yang kemudian bisa berpotensi menjadi tersangka, meskipun salah satu pihak ya yang kemudian kita tahu sebagai AG ini dari tim kuasa hukum membantah bahwa kliennya bisa masuk ke dalam potensi pidana yang kemudian banyak dibahas saat ini. Semua orang yang ada di TKP yang menyaksikan peristiwa tersebut tentu paling tidak status mereka adalah sebagai saksi. Tinggal lagi pendalaman dilakukan oleh pihak kepolisian akan menentukan apakah mereka akan naik kelas, naik derajatnya dari status saksi menjadi tersangka. Nah, ini yang sepenuhnya berada di tangan para penyidik, karena mereka lah yang melakukan investigasi dan menemukan ada tidaknya 2 alat bukti untuk menyokong asumsi bahwa si A layak dipidana, si B layak ditetapkan sebagai tersangka dan sejenisnya. Tanpa itu, kamu boleh buat tanpa 2 alat bukti yang valid, yang mencukupi, maka apa boleh buat orang-orang yang ada di TKP barangkali akan tetap statusnya sebagai saksi saja. Oke, Pak Reza lebih jauh ya, kalau kita bicara soal motif ini kan yang kemudian kabarnya ini terkait dengan sakit hati dan lain sebagainya begitu ya. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apakah karena faktor itu atau bisa lebih dalam lagi, dan apa yang membuat tersangka ini dengan usia yang cukup muda ini bisa bertindak kita sebut mungkin sadis begitu? Ada pemberitaan yang mengatakan bahwa tersangka ini bergerak melakukan penganiayaan dilatar belakangi oleh rasa sakit hati. Di media lain saya simak ada juga yang mengatakan faktor asmara. Baik itu sakit hati maupun asmara, maka bisa kita simpulkan ini berada pada motif emosional. Bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan sebagai ekspresi perasaan negatif yang dia rasakan. Motif emosional. Tapi sekarang kita bayangkan, kalaulah si tersangka ini menjadikan tubuh korban itu sebagai tanda petik trofi, agar diakui kejantanannya, agar diakui kehebatannya, agar dipuji-puji kedahsyatan atau perkasaannya, maka justru alih-alih motif emosional boleh jadi tersangka bergerak melakukan penganiayaan itu dilatar belakangi oleh motif instrumental. Motif instrumental adalah motif yang mendorong pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas, kekaguman,
dan sejenisnya sebagaimana saya katakan tadi. Nah, sekali lagi ini pihak penyidik pula yang akan menyisir perlu tidaknya diketahui secara definitif motif apa gerangan yang bermain-main di kepala tersangka. Motif emosionalkah, motif instrumentalkah, atau perpaduan dari keduanya. Yang jelas terungkap ataupun tidak terungkap motif itu bukan merupakan penentu berlanjut atau berhentinya proses hukum. Oke, dan menurut Anda sejauh mana kemudian pihak kepolisian perlu mendalami ini? Sekarang yang juga menjadi perbincangan adalah soal jerat pidananya kemudian mengarah kemana. Bahkan sebagian pakar memprediksi, pakar hukum misalnya bisa terkena pidana ataupun jerat pembunuhan berencana misalnya. Apakah perlu kemudian itu perlu ditelusuri sampai ke sana, Pak Reza? Saya bisa memahami dari tayangan video itu memang muncul rasa amarah, sakit hati, kesedihan, kemurkaan, dan luapan emosi lainnya. Yang sayang beribu sayang, perasaan yang bergejolak itu seakan-akan tidak terwakili oleh ancaman pidana yang hanya 5 tahun. Sekiranya tersangka hanya dijerat dengan pasal penganiayaan. Ini tidak sebanding. Korban anggaplah secara fisik mungkin dan kita harapkan insya Allah bisa pulih. Tetapi secara psikis saya membayangkan bahwa cedera batinnya, cedera jiwanya akan berlangsung berkepanjangan. Walaupun saya juga berharap itu mudah-mudahan bisa dipulihkan. Dan dengan penderitaan yang sifatnya multidimensional dan berkepanjangan semacam itu, sekali lagi, tampaknya kesakitan, penderitaan korban, dan juga kesedihan keluarga tidak terwakili oleh hukuman 5 tahun yang bisa saja dijatuhkan kepada tersangka. Karena itulah sebagian masyarakat mulai mengangkat narasi tentang kemungkinan adanya pengenaan pasal berlapis, termasuk pasal-pasal yang memungkinkan tersangka dijatuhi hukuman lebih berat lagi sekiranya divonis bersalah. Termasuk tersimak adanya narasi tentang pasal percobaan pembunuhan dan sejenisnya yang pokoknya adalah mencoba menghukum tersangka ini kalau dia divonis bersalah dengan hukuman yang relatif lebih mendekati penderitaan yang dialami oleh korban. Oke, kita akan lihat nanti apakah ada tersangka baru dan sejauh mana kemudian penyidik akan terus mendalami kasus ini karena ini sudah mendapat sorotan publik yang sangat besar ya Pak Reza. Tapi terima kasih untuk perspektif Anda, semoga bisa memberikan perspektif yang lain kepada publik soal apa yang tengah kita soroti saat ini. Terima kasih banyak Pak Reza Indragiri sudah bergabung di iNewsroom.